Periode 1 Bank Indonesia. Republik Indonesia yang masih muda langsung dihadapkan persoalan besar. Pemberontakan meletus di berbagai wilayah. Politik bergejolak tanpa henti dan perekonomian mulai berjalan di tempat. Ekspor masih bergantung pada produk primer seperti karet dan minyak bumi. Keuangan pemerintahan pun defisit besar. Di tengah suasana seperti ini, Bank Indonesia dibentuk dan langsung mengemban amanat penting. Tugas Bank Indonesia di Republik yang masih muda sangat penting, mengatur nilai rupiah, menyelenggarakan peredaran uang, serta memajukan perusahaan kredit dan perbankan. Selain itu, BI wajib membantu menutup defisit anggaran. Ia melakukannya melalui pembayaran pinjaman uang muka dengan cara mencetak uang. Uang pada zaman kerajaan umumnya berupa logam, bukan kertas. Bahkan bahan pembuatnya masih berupa emas dan perak. Tidak seperti sekarang yang memakai kuningan, nikel, ataupun aluminium. Setelah penjajah Belanda datang, barulah pemerintah Hindia Belanda atau sebutan wilayah Indonesia sebelum merdeka mendirikan Dijavaske Bank tahun 1828. Dijavaske Bank ini merupakan cikal bakal Bank Indonesia sekarang. Dan dari Dijavaske Bank inilah terbit mata uang sen dan gulden. Kedua ini diciptakan khusus untuk dipergunakan di Hindia Belanda saja. Pada tahun 1942, tentara Jepang mengambil alih kependudukan Belanda atas Hindia Belanda. Pada masa ini, salah satu kebijakan yang dilakukan adalah menarik semua uang terbitan Belanda dan kemudian menyusun bank Nanpo Kaihatsu Ginko. Melalui bank ini, Jepang mencetak mata uang sendiri. Uang yang dicetaknya masih menggunakan bahasa Belanda. Namanya Gulden Hindia Belanda. Salah satu perbedaan yang paling menonjol adalah terbitan uang Belanda tertulis Dijavaske Bank, sedangkan terbitan uang Jepang bertuliskan Dijavaske Regering. Menjelang berakhirnya pendudukan di Indonesia, Jepang mencetak uang baru lagi. Hal ini dilakukan upaya menyenangkan hati rakyat Indonesia. Pasalnya, uang yang tercetak kali ini berbahasa Indonesia dan diberi nama Rupiah Hindia Belanda. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, karena situasi politik dan ekonomi masih kacau, ketiga uang ini baik gulden terbitan Belanda, gulden cetakan Jepang, dan rupiah Hindia Belanda semuanya masih tetap digunakan oleh masyarakat. Kondisi semakin parah setelah tentara sekutu mendarat di Indonesia dan berusaha menduduki Indonesia kembali. Tentara sekutu ini juga dikenal sebagai Netherlands Indies Civil Administration atau NECA. Setelah di sini, salah satu yang dilakukannya adalah menarik semua gulden yang dulu pernah dicetak sebelum masa pendudukan Jepang. Lalu kemudian mulai menerbitkan uangnya sendiri di Indonesia Timur yang banyak disebut sebagai Gulden NECA atau uang NECA. Uang NECA menggunakan bahasa Belanda. Gambar dalam uang NECA berupa Ratu Wilhelmina, kepala negara Belanda saat itu. Begitu juga lambang kerajaannya. Karena hal-hal tersebut, maka pejuang kemerdekaan Indonesia dengan tegas menolak uang itu. Dan saat uang NECA mulai masuk ke wilayah Pulau Jawa, Bung Karno segera mendeklarasikan bahwa uang NECA itu ilegal. Sebagai alternatifnya, uang rupiah Hindia Belanda cetakan Jepang lah yang dijadikan pilihan untuk digunakan alat pembayaran pada saat itu, khususnya di wilayah Jawa dan Sumatera. Akibat uang NECA tersebut, pemerintahan Indonesia yang baru lahir berkat proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 mulai mengambil langkah-langkah untuk menerbitkan uang sendiri. Masalahnya, sumber daya yang dibutuhkan untuk mencetak uang tidaklah kecil. Selain itu,
Tentara Sekutu berusaha menyerang pabrik percetakannya guna mencegah penerbitan uang tersebut. Setelah melampaui perjuangan berat, pemerintah Indonesia akhirnya berhasil merilis uang pertamanya pada 3 Oktober 1946, dikenal juga sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI. Saat itu dideklarasikan bahwa semua uang terbitan Jepang harus ditukar dengan ORI hingga tanggal 30 Oktober di tahun yang sama. Standar nilai tukarnya ditetapkan dengan patokan Rp50 Hindia Belanda sama dengan 1 ORI. Pemerintahan juga menyatakan bahwa 1 ORI memiliki nilai setara dengan 0,5 gram emas. Rupiah Hindia Belanda yang masih beredar setelah bulan Oktober dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun selang beberapa waktu, ORI mengalami masalah. Karena pemerintah yang mencetaknya dalam jumlah banyak dengan maksud untuk mengisi kas negara, namun berefek juga pada inflasi yang membumbung tinggi. Hal tersebut sesuai hukum ekonomi. Periode 5. Krisis telah menimbulkan kesulitan likuiditas yang luar biasa bagi perbankan dan memporak-porandakan ekonomi nasional. Sementara itu, dalam sektor perbankan terjadi kesulitan besar dalam likuiditas akibat hancurnya pasar uang antar bank atau PUAB. Sebagai lender of last resort, Bank Indonesia harus membantu mempertahankan kestabilan sistem perbankan dan pembayaran untuk mempertahankan kelangsungan ekonomi nasional. Kondisi perekonomian semacam itu menyebabkan dunia perbankan mengalami kesulitan likuiditas yang amat parah. Kebijakan sistem pembayaran pada periode ini lebih diarahkan pada peningkatan pelayanan jasa perbankan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menetapkan kebijakan-kebijakan untuk menekan sekecil mungkin risiko sistem pembayaran, meningkatkan pengamanan dan efisiensi sistem pembayaran nasional, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada sistem pembayaran Indonesia. Sebagaimana telah disinggung di atas, manajemen alat pembayaran tunai pada periode ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, manajemen untuk pemenuhan alat pembayaran tunai pada masa krisis. Yang kedua, manajemen pengedaran uang di luar permasalahan krisis. Dalam rangka mengantisipasi penarikan uang tunai secara besar-besaran oleh masyarakat yang mulai menurun kepercayaannya kepada perbankan, Bank Indonesia menambah jumlah pesanan cetak uang tunai, terutama pecahan besar. Alat pembayaran non-tunai. Yang pertama, alat pembayaran non-tunai yang digunakan dalam periode ini relatif masih sama dengan alat pembayaran non-tunai yang digunakan pada periode sebelumnya. Yang kedua, pada periode ini, alat pembayaran non-tunai dengan media elektronik berkembang pesat di Indonesia. Yang ketiga, penggunaan kartu debit dan smart card pada tahun 1997 lebih kurang 1 juta lembar dengan nilai nominal transaksi sebesar 300 miliar rupiah dan jumlah transaksi sebesar 934.000. Transaksi pembayaran non-tunai yang juga diminati masyarakat adalah penarikan tunai melalui automated teller machine atau ATM. Sebelum ada uang, orang zaman dahulu menggunakan sistem barter. Barter di sini adalah pertukaran barang atau jasa yang terjadi tanpa ada menggunakan uang karena pada zaman dahulu belum ada uang. Barter dipergunakan sedemikian rupa sehingga bermanfaat untuk kedua belah pihak yang melakukan barter. Sistem pembayaran di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 ditetapkan bahwa Bank Indonesia hanya mengeluarkan uang kertas dengan nilai Rp5 ke atas. Sedangkan pemerintah berwenang mengeluarkan uang kertas dan uang logam dalam pecahan di bawah Rp5. Uang kertas pertama yang dikeluarkan oleh BI adalah uang kertas bertanda tahun 1952 dalam 7 pecahan.
Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, BI mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam semua pecahan. Sejak saat itu, pemerintahan tidak lagi menerbitkan uang kertas dan uang logam. Uang logam pertama yang dikeluarkan oleh BI adalah emisi tahun 1970. Pada era 1990-an, BI mengeluarkan uang dalam pecahan besar, yaitu Rp 20.000 pada tahun 1992, Rp 50.000 pada tahun 1993, dan Rp 100.000 pada tahun 1999. Hal itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan uang pecahan besar seiring dengan perkembangan ekonomi yang tengah berlangsung saat itu. Sementara itu, dalam bidang pembayaran non-tunai, BI telah memulai langkahnya dengan menetapkan diri sebagai kantor perhitungan sentral menjelang akhir tahun 1954. Sebagai bank sentral, sejak awal Bank Indonesia telah berupaya keras dalam pengawasan dan penyehatan sistem pembayaran giral. BI juga terus berusaha untuk menyempurnakan berbagai sistem pembayaran giral dalam negeri dan luar negeri. Pada periode 1980 sampai dengan 1990-an, pertumbuhan ekonomi semakin membaik dan volume transaksi pembayaran non-tunai juga semakin meningkat. Oleh karena itu, BI mulai menggunakan sistem yang lebih efektif dan canggih dalam penyelesaian transaksi pembayaran non-tunai. Berbagai sistem seperti semi-otomatis clearing lokal atau SOKL dengan basis personal komputer dan sistem transfer dana antar kantor terotomasi dan terintegrasi dengan sistem paperless transaction terus dikembangkan dan disempurnakan. Akhirnya, BI berhasil menciptakan berbagai perangkat sistem elektronik sebagai BI Line, Sistem Clearing Elektronik Jakarta atau SKEJ, Real Time Gross Settlement atau RTGS, Sistem Informasi Clearing Jarak Jauh atau SIKJJ, Clearing Warkat Antar Wilayah Kerja atau Intercity Clearing, dan Scriptless Securities Settlement System atau S4 yang semakin mempermudah pelaksanaan pembayaran non-tunai di Indonesia. Dalam periode keempat, dengan semakin berkembangnya perekonomian Indonesia yang ditandai oleh tingginya transaksi perdagangan dan transaksi keuangan lainnya, baik yang bersifat lokal, regional, maupun internasional, keberadaan sistem pembayaran yang menjamin aliran dana secara efisien, aman, dan andal menjadi semakin penting. Dalam periode ini, tidak terjadi perubahan dalam prinsip-prinsip manajemen pengedaran uang rupiah. Bank Indonesia masih mengacu pada ketentuan-ketentuan pokok pelaksanaan pengedaran uang sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 13 /52/Cap /Dir/UPU tanggal 1 Desember 1980 yang diberlakukan mulai tanggal 31 Desember 1980. Berbagai emisi uang kertas dan uang logam Bank Indonesia diterbitkan pada periode ini dalam rangka penyegaran, mempermudah transaksi maupun penanggulangan upaya pemalsuan. Dalam periode ini, alat pembayaran non-tunai selain dari cek, biliet giro, nota, debit atau kredit, juga mulai berkembang alat pembayaran non-tunai berupa kartu debit dan kartu kredit seiring pesatnya pertumbuhan perekonomian. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebelum dinasionalisasi sesuai Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953, bank ini bernama De Javaske Bank yang didirikan berdasarkan oktroy
pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, BI mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik atau inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain atau kurs. Ya, selanjutnya ada sejarah perkembangan uang rupiah setelah kelahiran Bank Indonesia. Setelah terbentuk NKRI, dalam hal sistem keuangan pemerintah berupaya untuk menghapuskan hal-hal yang berbau Belanda. Salah satu yang dilakukannya adalah menggantikan mata uang terbitan Belanda berdominasi rendah dengan koin rupiah pecahan 1, 5, 10, 25 dan 50 sen, serta penerbitan uang kertas 1 dan 2,5 rupiah. Selain itu, pemerintah juga menasionalkan The JVC Bank dan merubah namanya menjadi Bank Indonesia. Di tahun 1952 sampai 1953, Bank Indonesia mulai merilis uang kertas baru, mulai dari Rp1 hingga Rp100. Ini menandai periode baru dalam sejarah rupiah, di mana penerbitan dan peredaran uang kertas rupiah kini menjadi tugas Bank Indonesia. Sedangkan uang koin masih ditangani oleh pemerintah secara terpisah. Barulah pada masa Orde Baru, Bank Indonesia diberi wewenang untuk mencetak dan menerbitkan uang dalam bentuk koin ataupun kertas, serta mengatur peredarannya. Periode 6. Melalui UU Nomor 23 Tahun 1999, tanggal 17 Mei 1999, Bank Indonesia memperoleh status sebagai bank sentral yang independen. Dengan demikian, BI merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Tugas BI diarah pada satu sasaran atau single objektif, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Setelah melalui perdebatan politik yang cukup intensif, maka di penghujung tahun 2003 disepakati amandemen terhadap UU Nomor 3 Tahun 2004 pada tanggal 15 Januari 2004. Dalam amandemen tersebut, tujuan BI tetap difokuskan pada pengendalian moneter dengan tetap mengupayakan prinsip-prinsip keseimbangan antara independen dengan pengawasan, tanggung jawab atas kinerja, serta akuntabilitas publik yang transparan. Selain itu, jika suatu bank mengalami suatu kesulitan keuangan yang berdampak sistematik serta berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan nasional, maka BI akan memberikan pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah. Posisi BI Bank Sentral di bawah kendali ekonomi terpimpin mengeluarkan pemerintah untuk proyek-proyek pembangunan yang sangat besar, sementara penerimaan sangat terbatas. Sebagai alat revolusi, BI bertindak sebagai kasir pemerintah dan membantu menutupi defisit anggaran. Dalam masa ekonomi terpimpin ini, Menteri Keuangan bisa mengambil tindakan yang menyimpang dari UU Pokok BI bila dianggap perlu, dan segala wewenang Dewan Moneter berpindah dengan ke Kabinet. Gubernur BI duduk di Kabinet sebagai Menteri Urusan Bank Sentral. Periode 2. Membangun sikap kebangsaan keadaan negara. Membangun etalase merupakan fondasi pemerintah menginginkan Indonesia memiliki kepribadian yang kuat dengan menekankan pada nation and character building. Sayangnya, pada periode ini, pembangunan ekonomi agak terabaikan. Indonesia juga menjalankan politik konvertasi, akibatnya perekonomian morat-marit dan terjadi hiperinflasi. Meskipun demikian, proyek mercusuar yang dibangun era ini menjadi kebanggaan Indonesia hingga kini. Sejarah gedung. Dahulu, sebelum menjadi museum, gedung ini sudah berulang kali berganti fungsi. Pertama, bernama Netherlands Handelsmaatschapppij atau
NHM, yaitu sebuah perusahaan dagang milik Belanda yang akhirnya menjadi perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Lalu, setelah diambil alih oleh pemerintah Indonesia, gedung ini menjadi kantor Bank Koperasi Tani dan Nelayan atau BKTN pada tahun 1960. Di tahun 1968 berubah menjadi kantor pusat dari Bank Eksim. Seiring berjalannya waktu, terjadi pemergeran antara Bank Eksim, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Bumidaya atau BBD, dan Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo menjadi Bank Mandiri, yang akhirnya gedung ini berubah fungsi menjadi sebuah museum dan milik dari Bank Mandiri. Gedung ini dibangun pada tahun 1929 dan resmi dibuka pada tahun 1933 dengan gaya model arsitektur Belanda. Selanjutnya ada berbagai macam alat timbangan yang digunakan dalam dunia perbankan atau dalam Bank Mandiri. Pada zaman dahulu, timbangan berupa neraca yang memakai massa standar yang terbuat dari emas atau besi dengan massa yang berbeda-beda. Timbangan yang digunakan dalam dunia perbankan untuk menghitung berat paket atau barang yang akan dikirim ke cabang-cabang. Selanjutnya ada ATM atau kepanjangan dari Automatic Teller Machine. ATM dari zaman ke zaman memiliki kemajuan dalam mempermudah transaksi nasabah. ATM merupakan penemuan oleh Luther Simjian, John Spirit Baron, dan Don Wezel. Selanjutnya, alat untuk menghitung koin. Sebuah alat menghitung banyaknya koin yang biasa digunakan oleh dunia perbankan pada tempo dulu. Selanjutnya ada mesin cetak Bratma. Mesin cetak Bratma merupakan mesin cetak data nasabah yang dibuat oleh A.B. Kirkrit pada tahun 1957. Mesin ini digunakan untuk mencetak data nasabah berupa nama, alamat, dan nomor keanggotaannya. Mesin ini juga menggunakan tenaga manusia. Selanjutnya ada macam-macam kalkulator pada perbankan tempo dulu. Yang pertama ada kalkulator manual. Merupakan koleksi yang digunakan pada era tahun 1970 sampai 1980-an, di mana implementasi kalkulator besar, manual, dan elektrik mulai dipakai. Fungsi kalkulator ialah digunakan untuk menghitung uang yang akan masuk dalam bank. Berbagai merek kalkulator dalam museum ini seperti Sharp, Olivetti, Canon, Preciska, dan lain-lain. Dan berbagai macam alat yang lainnya yang digunakan dalam perbankan seperti sempoa, mesin ketik, kalkulator, komputer dari masa ke masa dipajang dalam sebuah dinding dan disusun secara rapi yang menjadikan lokasi ini sering digunakan para wisatawan untuk berfoto-foto. Usai sudah kunjungan kami ke Museum Bank Indonesia dan Bank Mandiri. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.